pembelajaran terakhir hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan harapan semoga kita diberi kelancaran dan kesuksesan ya untuk materi hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang ikut absen dulu ya. Dewi Nur Kemalasari hadir. Sifanya Priandini hadir. Najwa Manaya Istri hadir. Miftahul Ula Sabila hadir. Latifatul Mukarromah hadir. Ukir Cahyandari hadir. Livi Angelin hadir. Dan hadir semua ya. Iya. Nah, ada yang tahu nggak materi hari ini apa? Belum ya. Nah, materi hari ini itu ada pengukuran tubuh. Nah, di sini kan tata busana ya. Kira-kira sebelum kita membuat baju, hal apa yang paling dibutuhkan dalam pembuatan baju itu? Pengukuran. Ya benar. Jadi pengukuran tubuh itu merupakan hal yang paling penting untuk kita membuat suatu busana, baik itu baju, celana atau rok. Nah, yang kedua ada makna pengukuran tubuh. Mengukur bagian-bagian badan tertentu yang akan digunakan untuk membuat pola pakaian. Jadi ada beberapa bagian tubuh tertentu yang perlu kita ukur untuk kita membuat suatu busana. Kedua, ada ukuran tubuh merupakan faktor penting yang akan menentukan hasil dan bentuk pola dari busana yang akan dibuat. Pengukuran tubuh melibatkan ada panjang tubuh, ada lebar, ada lingkar, ukuran spesifik. Jadi detail-detail ukurannya nanti akan Ibu jelaskan. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi ukuran dalam busana. Nah, ukuran apa sih fungsi ukuran itu tadi? Jadi yang pertama itu sebagai data acuan pembuatan pola dasar. Misal kalian mau buat baju. Untuk kalian buat baju, kalian kan buat pola dulu. Nah, sebelum kalian buat pola, mesti kalian harus ada ukuran. Jadi kita ukuran itu jadi data pedoman buat kita buat pola itu tadi. Terus yang fungsi kedua itu ada referensi dalam pengecekan pola. Jadi kalau kalian dalam pengambilan ukurannya salah, bisa jadi pola kalian salah dan efeknya itu berdampak pada busana yang akan kalian kenakan nantinya. Nah, sebelum kalian mengukur, pastinya kalian menemui macam-macam bentuk tubuh. Jadi tidak semua orang itu tubuhnya sama. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang. Nah, di sini ada macam-macam bentuk tubuh. Yang pertama itu ada segitiga, ada buah pir, ada persegi, jam pasir, berlian, dan oval. Nah, bentuk tubuh segitiga. Bentuk tubuh segitiga itu gambarannya bentuknya itu membentuk kecil di bagian atas dan melebar di bagian pinggul. Nah, kenapa disebut segitiga? Ya karena itu tadi bagian bahu, bagian sininya itu kecil dan bagian pinggang itu melebar. Sebaliknya dengan segitiga terbalik atau buah pir. Nah, kalau yang tadi kan bagian atasnya mengecil di bagian bahu. Nah, kalau yang ini itu bagian bahu melebar, terus bagian panggul itu mengecil. Yang ketiga ada bentuk tubuh persegi. Bentuk tubuh persegi yaitu proporsi tubuhnya yang tampak sama dari bagian atas hingga bawah, lebar pinggang yang nyaris sama dengan lebar pinggul. Terus yang ketiga itu lebar bahunya juga hampir atau sama dengan lebar pinggang dan pinggul. Jadi bentuknya kotak gitu. Nah, ada bentuk tubuh jam pasir. Proporsi antara tubuh bagian atas dan bawah yang seimbang. Biasanya dalam dunia dressmaking, bentuk tubuh jam pasir ini dapat dikenali dari ukuran lingkar badan yang sama atau hampir sama dengan lingkar panggul, serta ukuran lingkar pinggang yang kecil. Nah, di situ ada
badan yang tepat, seorang itu juga bisa terlihat jadi seksi gitu. Yang terakhir ada bentuk tubuh oval. Nah, bentuk tubuh oval itu bagian payudara lebih besar daripada bagian tubuh yang lain. Pinggul akan sempit dan tubuh bagian tengah akan terlihat penuh. Wanita dengan tubuh ini cenderung berat badannya bertambah di bagian perut sebelum di bagian tubuh yang lain. Nah, di sini ada persiapan alat dan bahan untuk kita mengukur. Yang pertama itu ada buku catatan ukuran, terus ada alat tulis, ada meter ban, pita ukuran, terus penggaris. Nah, ada daftar jenis ukuran atau daftar macam-macam ukuran yang akan diambil. Terus yang terpenting juga ada model atau orang yang akan diukur. Lalu yang terakhir itu ada kertas karton atau sejenisnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Untuk gambar yang pertama, gambar yang ini apa namanya? Metrik. Yang kedua, meter ban. Nah, yang ketiga, Penggaris pola. penggaris pola. Yang ini Kapur. kapur ya. Ini kapur ya. Terus yang terakhir ini ada daftar ukuran. Ini apa aja yang kita butuhkan. Nah, di sini ada penggaris. Ini apa namanya tadi? Penggaris pola. Nah, ini ada 3 penggaris. Ada yang tahu nggak fungsi dari macam-macam tiap penggaris ini? Yang pertama ada ini apa? Siku. Penggaris siku. Fungsinya apa? Menggaris bagian Ya, siku. menggaris bagian yang harus memang disikukan gitu ya. Yang ini Garis panggul. Garis panggul. Buat fungsinya apa? Membuat lengkungan panggul. Bentuk panggul. Dan terakhir ada Garis lurus. Nah, ini pertanyaannya lagi. Ini namanya apa? Metrin. Fungsi dari metrin itu apa? Mengukur. Nah, di sini kita juga akan belajar etika pengambilan ukuran. Yang pertama itu posisi di depan sebelah kanan model yang diukur. Jadi misal ini model ya. Ini model. Jadi posisi di depan sebelah kanan model yang diukur. Jadi kita tuh nanti sebelah kanannya. Jadi kita posisinya di sini. Terus yang kedua itu ada ujung pita ukuran yang berangka kecil ada di tangan kiri. Nah, ukuran yang paling kecil itu ada di tangan kiri. Jadi yang ini yang angka 1, 2 ini ukuran paling kecil itu ada di tangan kiri. Terus yang ketiga, bila pita ukuran dilingkarkan atau digantungan pada leher, maka pita ukuran yang berangka kecil ada di tangan kanan. Nah, kalau dipegang yang kecil itu ada di tangan kiri, tapi kalau disilakan ke leher yang kecil itu ada di bagian kanan kita. Nah, yang keempat itu ada pastikan pita ukuran tidak terlipat atau tidak melintir. Mulailah mengukur dengan sopan dan teliti. Usahakan model tidak berpindah tempat atau tidak bergeser ya. Nah, jangan memasang pita ukuran di sekeliling tubuh dengan ketat sehingga menekan otot. Jadi kalau kalian bisa masang pita ban itu sewajarnya aja, kayak selingkar-lingkar. Jadi jangan terlalu erat atau jangan terlalu longgar. Selanjutnya ada sebaiknya letakkan pita ukuran dengan tekanan yang ringan dan merata untuk mendapatkan ukuran yang benar. Akan lebih lengkap lagi apabila kita juga mengetahui berat badan model supaya dapat diketahui apakah modelnya mempunyai tubuh yang seimbang antara berat badan dengan tinggi badan. Jadi kalian nggak apa-apa kalau sebelum mengukur itu boleh bertanya kayak berat badannya itu berapa gitu, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada jenis ukuran. Jenis ukuran itu ada 5. Yang pertama ada ukuran lingkar, yang kedua ada ukuran lebar, terus ada ukuran panjang, tinggi, dan berat. Nah, di sini ada ukuran lingkar. Jadi ukuran lingkar itu banyak, ada lingkar leher, lingkar badan, ada lingkar pinggang,
diukur pas, kemudian ditambah 1 untuk kelonggaran. Nah, jadi mengukurnya seperti ini ya, model tetap, berdiri, dan tidak boleh duduk. Terus selanjutnya ada lingkar kerung. Lingkar kerung itu diukur pas, kemudian ditambah 4 buat kelonggaran. Nah, ini kelonggarannya 4 nanti gini ya, diukur 4 seperti ini buat kelonggaran. Selanjutnya itu ada lebar bahu. Lebar bahu itu diukur dari titik bahu paling, dari bahu leher tertinggi ke puncak bahu. Nah, jadi pengambilannya itu seperti ini. Selanjutnya ada lebar punggung. Nah, untuk lebar punggung itu mulai dari titik kanan sampai ke kiri, ke sini gitu ya. Terus ada panjang punggung. Panjang punggung itu dari titik sini sampai pinggang, bahu belakang sini ya. Selanjutnya itu ada lebar muka atau lebar dada. Jadi diukurnya itu dari depan sini. Udah berapa? Nah, ini masuk ke lebar muka dari ujung kanan sampai ke ujung kiri sebelah sini. Ada panjang lengan. Nah, kalau kita mau mengukur panjang lengan, jadi lengannya itu ditekuk seperti ini gitu ya. Dari sini sampai ke pergelangan. Nah, jadi posisi harus menekuk. Selanjutnya itu ada lingkar ujung lengan. Jadi buat kita masuk sini itu ini lingkar tangan. Nah, yang diukur itu bagian terbesarnya, bagian sini. Nah, ya. Nah, kemudian itu ada panjang gaun. Kalau misal kalian mau buat gaun atau mau buat baju, jadi yang diukur itu dari sini sampai ke bawah, sampai mana maunya customer kalian, misal sampai ujung bawah sana atau sampai selutut gitu ya. Terus ada panjang rok. Panjang rok itu diukur dari garis pinggang sampai batas yang diinginkan atau mulai dari lantai sampai batas ketinggian. Nah, jadi diukurnya itu dari pinggang sini sampai mata kaki atau sampai semaunya customer kalian gitu ya. Nah, ada tinggi panggul. Tinggi panggul itu diukur pada bagian sisi muka melalui garis pinggang sampai garis panggul yang tertinggi atau terbesar. Jadi diukurnya dari pinggang. Kalian tentukan dulu pinggangnya mana, terus diukur sampai panggul bagian sini gitu ya. Tinggi dada. Tinggi dada itu diukur dengan tegak lurus dan batas garis pinggang menunjukkan titik puncak buah dada tertinggi. Nah, diukur dari puncak buah dada sini sampai pinggang. Ini ya cara mengukurnya. Nah, ini kalau mau buat celana itu ada ukuran lingkar pesak juga. Lingkar pesak itu diukur dengan cara melingkar pita ukuran melalui selangkangan mulai dari batas pinggang bagian depan sampai pada batas pinggang bagian belakang. Jadi contohnya seperti itu ya kalau ukur lingkar pesak. Nah, itu tadi cara-cara kita untuk mengambil ukuran.